Terima kasih saudara masih bersama kami, pemirsa Kompas TV yang pagi hari ini sedang menyaksikan. Kita sedang membahas tentang analog switch off atau migrasi dari TV analog ke TV digital. Masih bersama dengan Bu Alma Dina Rahmaniar. Beliau adalah dosen Universitas Pasundan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kita akan lanjutkan. Oh, mohon maaf. Dari ilmu komunikasi. Fakultasnya FISIP ya, Bu ya? Iya, FISIP. Betul. Oke, kita lanjutkan Bu Alma. Bu Alma, kalau bicara tentang pendidikan di kampus sendiri, apakah mahasiswa sudah dijejali, diinformasikan, dan diajari tentang bahwa ke depan ada TV digital di luar TV analog seperti saat ini? Iya, kalau untuk mahasiswa-mahasiswi kami juga ada mata kuliahnya. Sekarang ada mata kuliah literasi digital, literasi media digital gitu, yang termasuk di dalamnya ada digitalisasi penyiaran. Kemudian juga di lab-labnya kami tadi membuat konten-konten kreatif gitu. Kemudian yang tadi kami bekerja sama dengan KPID Jabar untuk mengadakan sekolah P3SPS bagi mahasiswa-mahasiswi kami di Komvisi Unpas. Oke, baik. Artinya memang ternyata sudah jauh lebih cepat juga mahasiswa-mahasiswa yang saat ini ada bisa beradaptasi dengan ASO nanti atau kemudian TV digital. Tapi secara keseluruhan, Bu Alma, melihat dari potensi yang ada di mana di lokal kita, optimiskah ke depan TV digital ini lebih baik dan tanpa ada keraguan kemunduran atau lain sebagainya? Ya, kalau dari membahas tentang optimis, ya kami optimis sekali ya, karena sesuai dengan teori determinisme teknologi bahwa perkembangan teknologi ini akan memberikan pengaruh yang besar gitu ya kepada masyarakat, dan begitu pun sebaliknya teknologi ini juga akan dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tentu saja adanya analog switch off atau digital switch on ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat untuk perkembangan ekonomi, terutama ya perkembangan ekonomi digital di masyarakat kita gitu. Kemudian juga kalau membahas tentang menggunakan teori yang difusi inovasi itu, jadi bahwa informasi ini akan terdifusi gitu ya, inovasi-inovasi yang dilakukan akan terdifusi dengan baik. Namun memang dalam proses difusi ini penerimaan masyarakat ini ada yang cepat dan ada juga yang memang prosesnya cukup lama. Nah, mungkin yang prosesnya cukup lama ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk dikolaborasikan supaya penyampaian dari inovasi-inovasi teknologi ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya. Oke, baik. Artinya memang ini sangat relatif, terus kemudian sebetulnya optimis ya Bu, karena memang ini keniscayaan dan harus kita hadapi. Tapi bagaimana dengan, apakah ada nggak sih ketika penelitian itu bicara soal STB, polemiknya, atau kemudian penggunaan teknologinya, masyarakat kitanya, atau lain sebagainya, atau lembaga penyiaran yang membagian STB, dibahaskah soal itu? Ya, polemiknya masih membahas kalau teknologi tadi ya, membahas tentang MUX, penyediaan multiplexing gitu, karena memang perlu dipilih gitu ya, mana yang memang cocok. Tapi sebetulnya mereka kalau membahas dari TV lokalnya sendiri, dari riset kami menyatakan bahwa mereka tuh sebetulnya dengan adanya perpindahan teknologi ini sebetulnya akan membuat biaya yang dikeluarkan oleh mereka ini menjadi lebih efisien. Bahkan 75% bisa memperkecil pengeluaran mereka gitu. Hanya saja tadi bahwa apakah multiplexing ini bisa mengcover minimal 90% coverage area mereka gitu. Kemudian kalau di STB-nya sendiri memang masih sampai saat ini pemerataan wilayahnya itu. Jadi ya harus menjadi perhatian kita bersama. Oke, artinya memang itu juga menjadi concern dari penelitian kemarin. Terkait dengan MUX, apa yang banyak dikeluhkan oleh lembaga penyiaran, Bu? Yang dikeluhkannya itu tadi, karena jadi ada beragam pilihan, tapi ada yang plus minusnya ada, jadi mereka memilih mana yang banyak plusnya dan sedikit minusnya gitu dari pemilihan MUX ini sendiri gitu. Tapi sebetulnya kalau mereka bisa mencermati, ketika ada minusnya pun sebetulnya bisa di-cover dengan hal-hal yang lain yang menjadi positif juga sebetulnya. Jadi hanya proses waktu pemilihannya aja mungkin.
Oke, artinya kalau harga ada curhat soal itu? Lembaga pencari? Kalau kalau harga ya seperti yang dikatakan sebetulnya mereka mampu dari beberapa TV Baik. lokal sebetulnya mampu dalam artian bahwa ini worth it kok gitu dengan harga segini nanti akan efektif dan efisiensinya worth it gitu. Hanya saja ya mereka masih ya mungkin ya itu tadi ketika adanya proses inovasi ya difusinya ini masih butuh proses waktu. Oke, baik. Terakhir Bu Alma, apa ya konklusi dari atau kemudian dari hasil penelitian ini untuk proses ASO di Jawa Barat, apa kesimpulan yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Oke, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat dan TV lokal sendiri sebetulnya siap menghadapi analog switch off ini, hanya tinggal bagaimana kita semua, baik dari pemerintah, regulator, kemudian lembaga penyiaran, dan masyarakatnya juga, kami juga akademisi, gitu, bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan digitalisasi penyiaran yang lebih baik. Karena tentunya adanya ASO ini dengan segala macam perubahannya, mengharapkan yang terbaik, yaitu adanya perkembangan perubahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Alma. Terima kasih atas waktunya Bu Alma berbincang pagi hari ini Sama-sama. bicara tentang perkembangan analog switch off. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar karena memang tahapan yang akan dilakukan dan masyarakat juga perlu tahu ada tanggal 30 April untuk daerah timur, terus kemudian tengah ada tanggal 30 Agustus dan terakhir tanggal 2 November yang memang harus tuntas semuanya. Nah, ini perlu jika nanti memang Anda menyaksikan kenapa tiba-tiba hilang. Nah, ini perlu adanya set-top box atau STB yang akan nanti dibagikan bagi warga miskin di Jawa Barat dan Anda juga bisa membeli di toko-toko elektronik penggunaan STB. Ini hanya cukup sekali penggunaan STB ini beli, terus harganya relatif. Hari ini kita survei sudah ada yang 120 sampai 250 ribu, itu tergantung merek dan kualitasnya sendiri. Anda juga bisa membelinya secara umum atau kemudian bagi warga miskin nanti akan mendapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bu Alma, sekali lagi terima kasih. Kita masih menjaga protokol kesehatan. Kita masih, jadi kalau bertanya kenapa sih nggak pakai masker, karena kita melakukan komunikasi jarak jauh. Dan saya tidak lupa untuk mengajak Anda tetap menjaga protokol kesehatan dengan minimal menggunakan masker, mencuci tangan, terus kemudian jangan lupa vaksin lengkap hari ini. Bukan sekali 2 kali, tapi hari ini sudah sampai 3 kali. Terima kasih sekali lagi Bu Alma. Mudah-mudahan informasi pagi ini bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat khususnya dan selamat beraktivitas. Salam sehat.